Ya, pemirsa, MNC Sekuritas kembali membuat terobosan dalam pengembangan pasar modal syariah di tanah air. Dan kali ini MNC Sekuritas meluncurkan fitur baru filantropi dalam acara Puncak MNC Syariah Investment Festival 2023. Memasuki bulan Ramadan tahun ini, MNC Sekuritas kembali membuat terobosan dalam pengembangan pasar modal syariah melalui peluncuran fitur baru filantropi dalam acara Puncak MNC Syariah Investment Festival 2023. Hal ini menunjukkan MNC Sekuritas berkomitmen dalam mengembangkan pasar modal syariah, terutama sejak peluncuran Syariah Online Trading System, yaitu Motion Trade Syariah, yang juga sudah memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, MNC Sekuritas juga aktif mengembangkan galeri investasi syariah untuk mempermudah akses investasi yang halal di pasar modal sesuai prinsip syariah Islam. Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Meilina menjelaskan, fitur baru filantropi ini merupakan pengembangan dari produk MNC Wakafku, MNC Zakatku, dan MNC Infakku yang sudah ada sebelumnya sejak tahun 2019. Susi berharap fitur baru filantropi memudahkan investor dalam berinvestasi dan berbagi secara praktis dan mudah melalui aplikasi Motion Trade. Sementara itu, beberapa fitur baru filantropi yang ditawarkan di aplikasi Motion Trade antara lain akses cepat ke menu filantropi melalui pop-up banner dan icon new promo, infak dan wakaf cash mulai dari Rp1.000, infak dan wakaf saham mulai dari 1 unit saham. Kemudian, donasi rutin sesuai keinginan dengan pilihan rentang waktu setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan, serta laporan penyaluran donasi yang dapat diakses secara transparan setiap awal bulan oleh investor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, digitalisasi filantropi di bulan Ramadan, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Ibu Susi Meilina. Beliau adalah Direktur Utama PT MNC Sekuritas. Selamat pagi, Ibu Susi. Selamat pagi, Mas Pras. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih juga atas waktunya dan kami ucapkan juga selamat untuk MNC Sekuritas yang baru saja meluncurkan fitur baru filantropi MNC Sekuritas. Nah, bisa dijelaskan tidak fitur-fiturnya ini secara umum dulu deh kepada pemirsa itu apa saja? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi sebelumnya saya tarik dulu ke belakang ya. MNC Sekuritas ini kan perusahaan sekuritas. Di mana kita tahu 2020 itu minat para investor Indonesia itu luar biasa untuk transaksi saham, dan kita sudah punya feature online trading ya, kebanggaan kita semua, dan bisa mengcapture berbagai macam jenis investor. Nah, MNC Sekuritas adalah salah satu dari sekian banyak sekuritas yang punya online trading syariah. Jadi namanya Syariah Online Trading yang sudah disertifikasi sama Dewan Syariah Nasional. Nah, dari beberapa sekuritas yang punya ini tentunya kita tidak berpuas diri begitu saja, kita terus berusaha meningkatkan diri. Kita buat tuh features yang namanya filantropi. Apa filantropi itu? Jadi ada features kalau nasabah kita mau berwakaf, berinfak, atau berzakat, itu bisa kita fasilitasi. Oke. Gitu. Jadi MNC Sekuritas bukan hanya mengajarkan, mengajak investornya untuk investasi di dunia, tapi di akhirat juga. Wow, ini dia, beramal dan juga berinvestasi, berarti dapat nih, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat, begitu ya, Bu Susi, luar biasa. Betul. Nah, keunggulan fitur-fitur ini kan juga baru dirilis begitu. Apa saja sih sehingga ini menjadi daya tarik juga nih untuk bisa dimanfaatkan, karena di bulan Ramadan ini juga kan saat momen banyak orang ingin berbagi nih. Iya, jadi yang tadi saya bilang filantropi kita sudah punya sebenarnya dari 2019. Tapi tadi saya bilang kita terus-menerus membuat feature ini lebih menarik lagi dan lebih dekat lagi ke investor retail. Makanya kemarin kita luncurkan tuh dalam acara Puncak Investasi dalam bulan Ramadan ini, kita punya program yang namanya investment syariah gitu ya. Kemarin puncaknya kita luncurkan beberapa fitur yang baru. Antara lain di filantropi yang sudah ada kita lebih pertajam lagi. Jadi ada shortcutnya ya. Jadi nggak usah pusing masuk kemana kan. Kaum muslimin ini ada yang tiap subuh pengen berzakat, berinfak. Sedekah subuh itu. Nah, sedekah subuh. Jadi gampang carinya, ada shortcutnya gitu, begitu buka aplikasi Motion Trade. Lalu kalau dulu bisa mulai dari 1 lot saham, which is kita tahu 100 lembar, sekarang dari 1 lembar saham juga bisa. Oh, 1 lembar saham. Iya, karena hasil right issue itu kan keriting-keriting ya angka sahamnya ya. Jadi kita memfasilitasi yang angka keriting-keriting itu dijual juga susah di pasar nego, ya udahlah infakan saja gitu.
Nah, nanti di nazir kita yang sudah bekerja sama dengan kita ada 2 sebenarnya, itu setelah dikumpulkan kan bisa jadi satu lot. Satu lot kalau dijual kan Itu dia. kalau harga sahamnya tinggi gitu kan lumayan ya. Lalu selain itu juga ada, kita mengingatkan juga nih, kadang-kadang orang kalau belanja inget tapi kalau pas mau berzakat lupa. Oh, Jadi oke. kita bikin, oke 3 bulan sekali, mau rutin 6 bulan sekali, 9 bulan sekali, boleh. Jadi dia sudah set di aplikasinya gitu, setiap 3 bulan sekali saya mau berinfak ya, misalnya 2,5% dari gaji saya selama 3 bulan, misalnya begitu ya. Oke. Itu bisa di-set di sistem, karena manusia itu kan biangnya lupa gitu ya, tapi Iya, iya, sistem iya. akan bantu mengingatkan. Oke. Setelah 3 bulan, ini saatnya kamu berzakat, berinfak, berwakaf gitu. Nah otomatis tuh gitu, dan tentunya Iya, iya. setiap akhir bulan juga akan ada laporan yang transparan, jadi clear, bisa dihitung apakah ini sudah 2,5% dari zakat saya dari dan Iya, iya. sebagainya. Berarti aplikasi ini juga bisa sekaligus menjadi asisten pribadi kita ya pada saat kita ingin entah itu berinfak ataupun juga berzakat. Nah, tadi salah satu fitur barunya ini ada infak cash dan juga infak wakaf begitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan tidak apa sih yang membedakannya, kemudian apakah mekanismenya sama seperti yang Anda sampaikan tadi? Sama sebetulnya ya, jadi ada pilihan kalau investor masuk ke menu filantropi, jadi ada tuh di motion trade paling bawah kita namakan filantropi, tinggal dipilih ya wakaf misalnya ya, nanti kita tadi kerjasama dengan salah satu nazir yang memang sudah kredibel gitu ya, dipilih gitu. Kalau untuk infak untuk bulan Ramadan ini kita punya program yang sudah kita luncurkan dari 1 Maret kemarin dan masih akan terus berlangsung sampai 14 April karena kita membuka kesempatan untuk nasabah MNC Sekuritas yang ingin sebesar-besarnya berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini ya. Jadi mulai bisa pilih ada menu saham, ada menu uang gitu. Jadi mereka bisa pilih uang, lalu misalnya ya mungkin sisa-sisa RDN-nya para mahasiswa banyak gitu ya punya sisa Iya, RDN. iya, iya. 1.500 atau berapa, aduh udahlah hari ini bersihkan dulu. Nah mereka tinggal pilih menunya, akan diinfakkan ke salah satunya saya sebutkan Rumah Zakat Indonesia, lalu kita pilih peruntukannya untuk kemaslahatan umat, itu otomatis akan jalan di sistem. Oke, mekanismenya berarti yang cash maupun yang saham ini sama. Ya sama. Cuma beda memang dalam bentuknya, itu dalam bentuk uang dan satunya dalam bentuk saham begitu Ya ya. dan bulan Ramadan ini kita lagi kumpulkan yang uang. Oke. Karena tadi ada kerjasama dengan MNC Peduli, sudah ada rumah anak yatim piatu yang akan kita salurkan. Wow, itu dia. Nah, kalau kita lihat selain itu juga ada wakaf cash dan juga wakaf saham. Nah, ini kalau kita bicara wakaf dan juga infak kan ini suatu hal yang berbeda begitu. Dalam artian seperti apa nih wakaf cash dan juga wakaf saham ini? Ya, jadi memang kan ada 3 ya, ada wakaf, ada infak, ada zakat yang kenapa ada 3-tiganya karena kan beda peruntukan gitu. Tadi nazir yang salah satu nazir yang kita tunjuk itu dia hanya bisa wakaf gitu, tapi ada juga orang yang mau saya mau infak karena akan terus pahalanya akan terus dihitung Iya, dan iya, sebagainya iya. gitu ya. Jadi kita memang sediakan yang mana yang dibutuhkan dan cocok dengan kebutuhan investor gitu. Dan peruntukannya juga bisa dipilih gitu untuk anak yatim, anak miskin, kemaslahatan umat dan sebagainya gitu. Berarti memang mekanismenya sama, tidak jauh berbeda, tapi tadi kita sudah ada remindernya pada saat kita ingin melakukan infak tadi ataupun zakat ataupun juga ada wakaf ya, Ya. yang akan disampaikan juga para investor dan respon karena kita tahu ini kan sudah dari tahun 2019 Ya. ya Bu Susi. Nah, bagaimana dengan adanya fitur baru ini dan seberapa masif juga sosialisasi yang sudah dilakukan teman-teman MNC Sekuritas? Justru itu Mas Pras, kenapa kita kembangkan karena ternyata jalan. Ya, Oke. jalan jadi saya sendiri lihat tiap hari kok ada aja orang yang menginfakkan saham-saham outlotnya Iya, gitu iya. ya, atau rupiah-rupiahnya kecil yang lama-lama kalau setiap hari dilakukan lama-lama akan jadi banyak kan. Bahkan kemarin saya berbincang juga dengan teman-teman dari Rumah Zakat, mereka juga ada kerjasama dengan sekuritas lain, tapi Baik. yang jalan ya di kita gitu, karena kita juga selain aktif melakukan literasi, edukasi, kita kan punya galeri investasi syariah ya. Iya, iya. Ada 19 poin di 18 kota di seluruh Indonesia. Dan itu tidak berhenti ketika masa Covid, mungkin orang pada mager di rumah iya, kan, iya. kita terus menerus melakukan sosialisasi ya di bahkan untuk acara puncak investment festival ini dari 1 Maret itu kita adakan banyak sekali rangkaian acara, webinar, series, ada Instagram live series, ada macam-macam lah kegiatan gitu ya supaya minatnya mereka juga naik gitu.
Oke, itu dia. Ada wakaf, kemudian infak, kemudian donasi rutin juga ini apakah menjadi bagian dari investor yang biasa lakukan juga. Jadi memanfaatkan ada 3 poin ini yang bisa diambil begitu untuk saluran kita bersedekah atau beramal soleh lah bisa dikatakan. Ya, sebenarnya memang begitu karena memang kita tahu orang sebenarnya ingin berdonasi, berwakaf, berinfak secara rutin tapi mungkin lupa. Oke. Ya, dan ketika terlalu banyak urusan duniawi gitu kita bantu mengingatkan gitu bahwa kan ada tuh yang kalau zakat harta berapa persen Iya, gitu ya. iya. Jadi ya sudah kita bikin remindernya. Jadi Oke. remindernya bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Jadi mereka juga bisa menghitung. Kalau zakat harta kan dihitung setahun misalnya Iya, kan. iya, iya. Dihitung oh ini setahun harta saya sudah keluar belum gitu Oh, kan. oke. Jadi apa yang kita keluarkan itu kan akan kembali lagi Mas Pras. Betul, Gitu betul. ya. Tapi kalau kita belanjakan ya habis aja Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi itu kita ingin mengajak lebih banyak lagi nasabah MNC Sekuritas untuk terus di dalam kebaikan. Oke, dengan siapa saja MNC Sekuritas menjalin kerjasama untuk menyalurkan dana infak, wakaf, ataupun donasi yang diberikan oleh investor. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Siap, Susi. Kita akan siap, jeda siap. dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa fitur baru filantropi dari MNC Sekuritas. Ada infak cash atau dana receh, ini fitur baru filantropi MNC Sekuritas yang mendigitalisasi donasi investor berupa cash yang dialokasikan dari RDN investor. Kemudian juga ada infak saham, kemudian wakaf cash, wakaf saham, donasi rutin. Dan selanjutnya kita akan cermati kemudahan dari fitur baru filantropi MNC Sekuritas itu apa saja. Yang pertama, akses cepat ke fitur filantropi ini melalui banner donasi yuk, itu nanti bisa dipilih, atau tombol new promo di layar atas dari aplikasi Motion Trade. Ini bisa dilihat nanti pada saat di aplikasi. Kemudian infak dan cash ini mulai dari Rp1.000. Infak dan juga wakaf saham bisa dilakukan, tadi sudah dibahas ya, 1 lembar saham sudah boleh. Kemudian infak dan wakaf rutin, waktu donasi sudah disampaikan juga bisa 3, 6, 9, dan 12 bulan sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh investor sendiri. Dan selanjutnya laporan penyaluran donasi kepada nazir yang dapat diakses secara transparan, dan ini yang paling utama, transparan setiap awal bulan oleh investor. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Susi Melina, Direktur Utama PT MNC Sekuritas. Ya, Bu Susi, nampaknya kalau kita lihat beragam kemudahan ini benar-benar akan dirasakan nampaknya oleh investor MNC Sekuritas tentunya. Dan saya penasaran juga dilihat dari edukasi literasi pasar modal yang cukup masif, apakah juga sejalan dengan investor pasar modal syariahnya nih? Iya Mas Pras, jadi ini memang PR yang MNC Sekuritas tuh ingin terus berpartisipasi dalam pengembangan pasar terutama syariah ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan kita sudah ada galeri investasi sebanyak 23 di 18 kota. Oke. Lalu kami juga bekerja sama dengan beberapa manajer investasi yang punya produk-produk reksadana syariah. Oh. Jadi ada 30 reksadana syariah yang bisa ditemukan di aplikasi Motion Trade di mana nasabah bisa memilih mau berinvestasi di reksadana yang mana gitu ya. Jadi kita sangat ingin agar pertumbuhan syariah ini kan potensi luar biasa ya. Betul. Tapi gimana caranya supaya bisa lebih ya? Salah satunya akhirnya kami berhasil kemarin bekerja sama dengan salah satu bank yaitu CIMB Syariah untuk pembukaan account opening secara full online. Oh. Tuh Mas, jadi dulu tuh kalau mau buka akun tuh orang harus datang ke bank Betul. ya untuk bawa dokumen fisiknya, nanti ditanyain PWP segala macam. Iya. Itu lama banget terutama yang di daerah. Jadi kami lihat wah ini kayaknya susah nih ya kalau kayak begitu berkembangnya susah kan orang agak reluctant apalagi zaman Covid kemarin datang ke bank dokumen-dokumen. Akhirnya setelah ini kita kemarin bersama-sama dengan CIMB Syariah kita luncurkan pembukaan full online untuk rekening syariah. Jadi cukup download dan mereka bisa buka rekening di situ. Oke, berarti ini untuk calon investor di seluruh Indonesia juga bisa membuka rekeningnya secara online. Bisa banget. Wow, luar biasa Banget, ya. begitu ya. Ini salah satu benar-benar terobosan yang ditunggu-tunggu memang di pasar modal syariah. Karena selama ini kendalanya ada di pembukaan rekening ini. Gitu. Nah itu dia. Nah kalau kita lihat dengan kondisi tadi kemudahan yang sudah disampaikan, lantas bagaimana dampaknya terhadap peningkatan investor syariah khususnya begitu di MNC Sekuritas saja ya? Ya,
Jadi bisa saya sampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir ya, sejak kita mulai fokus membangun menu-menu filantropi tadi, lalu kita bekerja sama dengan Galeri Investasi, kita mencatatkan pertumbuhan sampai lebih dari 175% selama 5 tahun Wow. terakhir. Ya, tentunya kami tidak berpuas begitu saja, kita ingin lebih terus lagi karena sebenarnya marketnya ini luar biasa, Mas. Jadi kalau kita lagi literasi, kita pergi ke pesantren-pesantren gitu ya, Oke, itu itu dia. minatnya luar biasa. Karena kita kan di syariah online trading itu menyediakan saham-saham yang memang berbasis syariah. Jadi mereka tidak usah ragu. Ya. Ya, banyak pertanyaan ini halal apa haram apa enggak Ya, gitu kan betul ya. betul. Ya jadi tapi kita sediakan dan sekarang bursa itu seingat saya 570 saham tuh sudah syariah. Syariah, Ya, betul. jadi lebih dari 50-70% bahkan yang bisa dipilih di online tradingnya Motion Oke, Trade gitu. sudah mendapat sertifikasi juga dari Yes, DSN MUI DSN. begitu ya. Jadi Yes. ini sudah menjadi jaminan juga bagi Hmm, umat Islam untuk berinvestasi di saham syariah tentunya begitu yang betul, sudah betul. ditentukan juga. Nah, kita lihat memang bicara mengenai literasi. Tadi Bu Susi sudah mengatakan di pesantren sebenarnya mereka ingin tapi aksesnya sendiri bagaimana? Anda melihatnya apakah memang perlu kita tingkatkan lagi pemahaman bahwa sekarang ya tadi buka rekening saja sudah bisa online. Hmm. Jadi memang kuncinya di literasi, edukasi yang tahu saya Bursa Efek maupun OJK ini Ya. terus-menerus melakukan ya. Kalau kita lihatnya memang beda, Mas. Edukasi melalui online terus kita lakukan gitu ya. Oke. Tapi tetap aja ketika kita bertemu dengan adik-adik di pesantren ataupun mahasiswa yang banyak di seluruh Indonesia ini, mereka terlihat sekali appetite-nya ya untuk menjadi investor pasar modal gitu. Bukan Betul. hanya karena jadi investor itu keren, tapi Iya, mereka iya. ingin lebih paham lagi mengenai produk-produk yang sebenarnya mereka memang pakai sehari-hari gitu ya. Oke, Jadi oke. mereka kan pakai setiap hari pakai produk-produk yang sudah listing. Betul, Saya ada yang selalu dari bangun bilang, tidur sampai tidur lagi betul, pakai produk yang betul. sama. Jadi kan Oke. selaku konsumer kan bikin perusahaannya profit. Iya, iya. Kalau perusahaannya profit, performanya bagus, dia bisa bagi dividen yang Betul. banyak, harganya bisa naik, capital gain itu kan lebih langsung ya. Dan mereka tertarik, tapi memang tidak cukup sekali, Mas Pram. Jadi tidak cukup hanya online di webinar, di Zoom, mereka harus kita berikan literasi, edukasi yang menyeluruh gitu. Jadi jangan juga mereka salah juga gitu, salah Nah, pilih itu saham dia. karena ikut-ikut temen gitu Betul kan, betul. jadi nyangkuters nanti. Itu dia, istilahnya Hooters ini sudah cukup ramai juga terdengar dan cukup ya biasalah kalau kita lihat dari mereka yang memang salah menetapkan strategi investasi. Nah, bicara dengan adanya aplikasi ini kemudian fitur-fitur baru filantropi yang diluncurkan oleh MNC Sekuritas diharapkan ini akan berdampak secara langsung tidak juga terhadap aplikasi ataupun fitur baru ini kan berarti penambahan jumlah investor syariah juga tentu mereka pasti banyak yang ingin bersedekah juga entah berinfak, wakaf dan lain-lain. Pasti target pertama kita adalah penambahan investor, terutama investor retail. Oke. Ya, kita lihat waktu zaman Covid 2020, 2021 itu investor retail itu luar biasa berjaya dan market kita itu benar-benar rame. Ya, jadi ini adalah potensi dalam negeri yang harus terus-menerus kita asah gitu. Jadi kita jangan lagi seperti zaman dulu di mana transaksi itu tergantung sama asing gitu ya. Asing oke mereka memang lihat emerging market Indonesia ini bagus banget gitu Betul. ya. Mereka fund-fund yang bagus itu ingin masuk tapi PR kita terutama untuk membangun investor retail dan itu yang MNC Sekuritas lakukan. Kami punya 150 point of sales di seluruh Indonesia di berbagai kota mulai dari Aceh sampai Papua dan memang kita tidak boleh capek untuk edukasi karena ini PR yang harus kita kerjakan bersama. Nah, kalau bicara mengenai tadi aksesnya sudah mulai dibuka, kemudian pengetahuan ataupun literasinya juga terus dimasifkan. Apalagi sebenarnya tantangan yang dihadapi pasar modal syariah Indonesia kalau kita lihat kan memang perkembangannya sebenarnya bertumbuh tapi tidak secepat yang konvensional kalau bisa dikatakan seperti itu. Mungkin untuk entry point-nya ya, kayak sebenarnya sudah banyak terobosan yang kita lakukan. Kayak misalnya reksadana syariah saya katakan lah ya. Dulu banget ya, 10 tahun yang lalu buka rekening tuh harus 25 juta, turun jadi 5 juta, 100 ribu. Bahkan sekarang di reksadana itu bisa mulai 10 ribu. Betul. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin memberikan pengalaman atau user experience ya. Mungkin kalau pakai duit beneran takut gitu, nanti takut hilang, takut turun, takut Iya, rugi iya, iya. sebagainya. Bahkan kita menyediakan semacam virtual gitu. Jadi membiasakan investor untuk transaksi dengan market yang real time, tapi pakai uang bohongan gitu. Nah itu semua kita sediakan supaya ada user experience, supaya generasi milenial ini paham dan tidak ragu lagi gitu. Kadang orang merasa,
wah itu apa ya, angka bergerak cepat gitu, takut gitu kan ya, Oh, nanti ini duit gue hilang Iya lagi iya iya. sebulannya. Tapi kita Oke. memberikan pengalaman dan kita juga memberikan edukasi setiap pagi di YouTube dan Instagramnya MNC Sekuritas itu ada market update ya, kalau mau tahu hari ini kira-kira saham apa yang sedang bergerak yang bagus apa, kan setiap tahun berubah tuh Mas Pram ya. Yes. Sempat beberapa tahun lalu farmasi lagi bagus, lalu Iya iya iya. properti, lalu banking, itu kan setiap Oke. season ada masanya gitu. Nah kita memberikan update setiap hari. Nah, kalau memang dengan kondisi seperti itu sudah mulai muncul keinginan mereka untuk berinvestasi. Nah, strategi apa yang sudah disiapkan juga oleh MNC Sekuritas, mengingat pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa ya terkait dengan digitalisasi begitu, bahkan semua aplikasi, semua produk-produk juga sudah didigitalkan begitu, dan Betul, betul. Anda melihat bagaimana ke depan? Ya, digitalisasi adalah satu kunci yang penting ya. Kalau dilihat MNC Sekuritas bagian dari MNC Group, kita memang punya sinergi yang luar biasa di dalam MNC Group dan memang kuncinya di digitalisasi. Makanya kita terus meluncurkan features-features yang dekat dan mudah. Tadi saya katakan motion trade itu bisa mengcapture investor yang mulai dari pemula yang merasa takut terintimidasi Oke. sama sistem yang bergerak cepat, itu yang gampangnya juga ada, sampai ketika mereka sudah mulai menjadi intermediate investor itu juga ada fitur-fiturnya gitu loh. Jadi untuk banyak fitur-fitur yang digunakan oleh para one day trade gitu. Jadi kita Oh, bisa mengcapture semua level investor. berarti ada tahapan-tahapannya juga Betul, ya jadi dalam aplikasi kuncinya itu. di motion trade yang memang kami yakin saat ini adalah aplikasi yang terbaik. Kita Oke. terus berusaha mempertajam feature-featuresnya. Nah, kalau bicara literasi terkait dengan pasar modal, produk-produk saham syariah lah misalnya yang tadi sudah disampaikan, pemahaman mereka untuk penggunaan teknologi informasinya sendiri bagaimana kalau pandangan Bu Susi? Mengingat kalau milenial kan sudah cukup familiar, tapi kan tidak merata juga. Yang di daerah pun juga harusnya mendapatkan aksesibilitas yang sama begitu. Ya, tapi memang dari data 70% nasabah kita sama seperti Busa itu milenial. Milenial. Ya, di bawah 30 tahun. Jadi mereka adalah orang-orang yang paham terhadap teknologi gitu ya. Kalau yang levelnya lebih di atas lagi, kita masih menyediakan ada sales di setiap cabang tuh Oh ada iya, iya. sales ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dan Iya, tentunya iya. tim riset kita bisa memberikan arahan juga. Ini tipe investornya yang apa gitu. Kalau memang mereka berniat itu mereka ada sales yang menghandle. Kalau memang nggak paham sama digitalisasi, tapi Iya, memang iya, dari iya. data, bahkan dari data Bursa Efek tuh 70% investor Indonesia itu adalah anak-anak muda. Berarti memang bisa dikatakan ada beberapa klasifikasi, ada yang senang berinteraksi, bertanya langsung ya. Ya, Pada saat mereka ingin berinvestasi, betul. melihat pasar seperti apa, ada yang sudah cukup mandiri dengan menggunakan aplikasi ataupun layanan digital yang sudah ada, begitu Ya, yang diberikan betul. MNC Ada yang suka dalam Sekuritas. komunitas, kita Iya, sediakan juga. oke. Kita punya komunitas juga, jadi biasanya kan nanya-nanya, ini bagus nggak? Terus temannya bilang, oh tapi ini begini begitu ya, infonya begitu gitu. Jadi Oh, harus perlu lebih banyak ngobrol, ada juga suka iya. begitu, kita sediakan juga. Edukasi kan memang tidak boleh berhenti begitu, karena kita tahu masih banyak yang belum paham. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar modal syariah, produk-produk saham ataupun pasar modal syariah sendiri itu bagaimana di tingkat investor sejauh ini ya? Ya, jadi memang syariah ini pertumbuhannya masih belum sekenceng yang konvensional ya. Oke. Jadi makanya saya katakan salah satunya mungkin karena masalah pembukaan rekeningnya yang belum bisa Ya, ya. digitalisasi. Tapi sekarang di MNC Sekuritas sudah bisa full online. Kita harapkan itu bisa mendongkrak pertumbuhan investor. Lalu kalau mereka rajin ngikutin setiap pagi, kita punya channel-channel pendidikan di Instagram maupun di YouTube dan di semua cabang-cabang kita, mereka bisa mengikuti tuh arahannya. Dan pasti kalau sudah jadi investor ada WhatsApp grupnya juga tuh Oh, yang memberikan oke. update market, dan update-nya bisa instan gitu. Misalnya apa yang terjadi di Amerika semalam di Dow Jones itu pagi-pagi tuh sudah bisa dibaca gitu. Oh di semalam begini, labornya begini, data inflasinya begini gitu ya. Itu semua kan harus menjadi bahan ulasan kita karena Indonesia sebagai capital market tidak bisa lepas dari kondisi global. Tapi tentunya di dalam pasar sendiri kita punya produk-produk emiten-emiten yang memang bagus. Layak Target dibeli. ada yang disiapkan atau sudah ada kira-kira target di tahun 2023 apa yang sudah disiapkan MNC Sekuritas, apalagi dengan adanya penambahan fitur baru filantropi ini? Ya, tentunya kami tidak berdiam diri di sini saja ya. Selain filantropi, kita juga berusaha mengembangkan produk-produk yang lain, misalnya derivatif. Oke. Ya, karena kita harus punya berbagai sumber revenue kan ya, selain brokerage gitu. Brokerage memang 2023 ini sejak Januari itu lumayan agak turun ya marketnya dibandingkan tahun lalu.
Nah, kita melihat nih kenapa gitu sebabnya. Mungkin kita harapkan ada terobosan yang akan dilakukan oleh SRO maupun OJK untuk agar market kembali ramai lagi seperti tahun 2021 itu kan Iya, iya, ramai iya. banget investor retailnya, kita juga seneng gitu kan Oke. ya. Heeh. Jadi memang berbagai macam produk harus kita siapkan. Selain itu juga aturan yang mendukung. Nah, tahun 2023 ini bisa dikatakan sudah tidak ada pembatasan lagi entah itu PPKM dan lain-lain. Berarti kan aktivitas ekonomi juga sudah bergeliat kembali. Pendapatan sudah ada lagi begitu sudah ada mulai peningkatan. Nah, Anda melihat bagaimana ini korelasinya terhadap tadi kinerja untuk pasar modalnya ataupun pasar modal syariah sendiri dan juga produk-produk yang ditawarkan ataupun yang dimiliki MNC Sekuritas. Ya, jadi tentunya tergantung market dan emiten-emiten itu sendiri ya, performance-nya seperti apa. Kalau kita lihat yang retail itu memang bagus gitu ya dan memang layak dikoleksi karena Oke. ada juga saham-saham yang rajin memberikan dividen-dividen yang tinggi gitu ya. Jadi bukan hanya capital gain-nya tapi dividennya juga lumayan banget gitu. Iya, Jadi iya. memang investor harus cermat memilih gitu ya produk-produk apa yang bisa mensupport dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya kalau millennials dia mau take profit sebentar Oke. aja bisa. Kita ada features juga untuk yang one day trade gitu Oh, ya, yang mau oke. trading cepat ada. Iya, iya, Tapi iya. kalau misalnya udah mempersiapkan pensiun, dia memilih untuk investasi jangka panjang, kita siapkan juga konsultasi dengan riset kita. Jadi dia bisa pilih yang dividen yieldnya besar seperti itu. Wow, itu dia berarti cukup lengkap ya. Ada di motion trade begitu tadi mau beramal, berinvestasi sudah ada. Harapannya terakhir Ibu Susi? Ya, tentunya harapannya sekali lagi MNC Sekuritas bagian dari MNC Group kita berkomitmen untuk membangun pasar modal. Kita ingin pasar modal terus tumbuh ya. Salah Oke. satunya tentunya dengan kenaikan jumlah investor lokal. Jadi MNC Sekuritas ada di situ. Kami sekuritas yang memang fokus untuk mengentertain nasabah retail dan tentunya kami harapkan memang kondisi market dan regulator juga supportnya all out juga nih supaya market Indonesia benar-benar dimiliki oleh orang Indonesia. Itu dia berarti menjadi tuan rumah di negeri sendiri lah untuk industri pasar modal kita. Baik, Bu Susi terima kasih banyak ini Terima kasih banyak Mas Pras. waktu dan sharing dan sukses juga untuk fitur baru filantropinya ya Terima kasih. baru dirilis. Ya, siap. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.